Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Faisal Hermawan. Saya Yupita Asma Fauzia. Saya Putri Delvina Sari. Saya Marliana Pianggini. Saya Dea Lila. Akan menerangkan materi tentang anggaran kas. Yang pertama ada anggaran kas. Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk satu periode tertentu yang akan datang. Hal ini penting karena berkaitan dengan likuiditas perusahaan. Juga akan diketahui kapan perusahaan mengalami defisit dan kapan surplus. Budget kas adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa pengeluaran kas maupun yang berupa penerimaan kas. Budget kas dapat disusun untuk periode bulanan atau kuartalan. Pada dasarnya budget kas dibedakan dalam dua bagian, yaitu yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang berkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lain. Yang kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, premi asuransi, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran lain. Selanjutnya ada manfaat penyusunan budget kas. Yang pertama, dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Kemudian ada tujuan penyusunan anggaran kas bagi pimpinan perusahaan adalah mengetahui yang pertama ada kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, ada dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, ada sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Dan yang kelima, alat untuk mengkoordinasi kegiatan perusahaan. Kemudian ada pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama ada anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Kemudian yang kedua ada anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan, menambah sumber-sumber dana internal, dan sekaligus memperkirakan saldo kas akhir setiap tahun anggaran. Kemudian ada tahap penyusunan budget kas. Yang pertama ada kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Yang kedua ada menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerima tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain. Yang ketiga ada menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat ada memperkirakan pembayaran bunga, penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Yang kelima ada menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Yang keenam ada menyusun, dan yang terakhir ada menyusun budget kas akhir. Berikut ada contoh budget kas dari PT ABC bulan Januari sampai Juni tahun 2000. Di sini bisa disimpulkan transaksi operasional diketahui bahwa pada bulan Januari dan Februari terjadi defisit. Untuk itu perlu direncanakan transaksi finansial untuk menutup defisit tersebut. Untuk keperluan itu kita perlu menyusun skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga. Yang kedua ada contoh budget kas dari PT ABC bulan Januari sampai Juni. Di sini terdapat transaksi finansial. Bisa dilihat di PPT-nya ya. Selanjutnya budget pengumpulan piutang. Penjualan yang dilakukan perusahaan tidak selamanya bersifat tunai, sehingga penerimaan perusahaan setiap periode diterima dalam waktu yang berbeda. Untuk itu, sebelum menyusun budget kas, dilakukan penyusunan budget pembantu berupa budget pengumpulan piutang.
Berikutnya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan jurnal dengan judul Analisis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan pada Usaha Sebelah Gian. Di bagian pertama ada abstrak. Pengelolaan keuangan UMKM seringkali menghadapi permasalahan, yaitu UMKM tidak dapat memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan, sehingga dapat menyulitkan perhitungan untung dan rugi bagi UMKM. Padahal pengelolaan keuangan merupakan salah satu dari metrik yang perlu diperhatikan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan. Selain itu, karena pengelolaan keuangan yang buruk, UMKM tidak mampu melakukan tindakan preventif untuk mencegah potensi penipuan dalam usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas anggaran sebelah Gian dalam mengelola sumber daya keuangannya dan untuk memberikan perbaikan yang diperlukan di masa depan. Lalu ada pendahuluan. Sebelah Gian merupakan suatu UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan. Sebelah Gian memiliki menu yang beragam, yakni terdiri dari seblak kikil, seblak kue tiaw, seblak makaroni, seblak bakso, seblak mie, seblak ceker, dan seblak standar. Ada juga seblak yang dicampurkan menjadi satu yang terdiri dari telur, ceker, bakso, mie, dan kerupuk yang dinamakan seblak spesial. Produk ini terkenal dengan masakannya yang sangat pedas dengan tingkat kepedasan yang bervariasi dari level 0 hingga level 5. Toko ini sangat sibuk dan buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pengunjung rela mengantri berjam-jam hanya untuk memesan makanan pedas ini dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu mulai dari 8.000 sampai 30.000 rupiah. Metodenya ada yang pertama desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi untuk menganalisis anggaran keuangan dalam mengelola UMKM sebelah Gian. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara mendalam berbagai aspek keuangan usaha pada subjek penelitian. Yang kedua, observasi, melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan aktivitas yang dilakukan oleh UMKM sebelah Gian tersebut. Yang ketiga, studi kepustakaan, mencari referensi yang ada dalam literatur, jurnal, dan lain-lain yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Lalu ada wawancara, kegiatan tanya jawab dengan pelaku usaha atau pemilik dari usaha sebelah Gian. Yang terakhir ada dokumentasi, melakukan pengarsipan kegiatan usaha sebelah Gian yang telah dilakukan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis anggaran. Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi terkait anggaran tahunan yang dikeluarkan oleh sebelah Gian, termasuk perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Analisis ini akan membantu dan mengidentifikasi varian antara anggaran yang direncanakan dengan yang sebenarnya. Analisis anggaran ini merupakan fondasi keuangan yang dapat menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan baik di masa lalu maupun saat ini, sehingga sering digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan bagi para pemilik usaha. Analisis anggaran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis anggaran yang direncanakan dan anggaran yang sebenarnya yang meliputi. Yang pertama ada anggaran yang direncanakan, terdapat anggaran produksi, kemudian ada anggaran pemasaran, ada anggaran tenaga kerja, ada anggaran modal, kemudian ada anggaran penjualan, anggaran laba rugi. Selanjutnya ada anggaran yang sebenarnya, terdiri dari anggaran produksi, anggaran penjualan, dan anggaran laba rugi. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran fleksibel dimaksudkan untuk memberikan umpan balik yang lebih sering yang dibutuhkan administrator untuk menerapkan kontrol dan melaksanakan rencana secara efektif. Selisih yang terjadi antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya kenaikan biaya di pasar sehingga mempengaruhi realisasi biaya produksi. Untuk melakukan analisis biaya produksi berdasarkan anggaran fleksibel, maka diperlukan beberapa proses, yaitu diantaranya satu, pemisahan biaya berdasarkan pola perilaku, yang kedua pemisahan biaya tetap dan variabel, yang ketiga penyusunan rentang aktivitas, dan yang keempat penyusunan anggaran fleksibel. Selanjutnya ada evaluasi kinerja keuangan. Dilihat dari perhitungan laba rugi sebelah Gian dengan anggaran yang diinginkan dan realisasinya yang jauh dari harapan telah menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak sehat. Meskipun masih mendapatkan keuntungan, sebelah Gian telah memanfaatkan aset yang mereka miliki semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dari memaksimalkan fungsi
mesin-mesin yang telah ada guna mengurangi waktu pembuatan kerupuk hingga packaging. Dengan memanfaatkan mesin ini dapat mengurangi waktu produksi dan juga memaksimalkan kerja karyawan yang telah ada dan tidak diperlukan untuk merekrut karyawan baru lagi. Pemeliharaan aset juga terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja mesin dalam kondisi baik sehingga tidak menghambat produksi dan mengurangi kualitas seblak. Selanjutnya ada poin rekomendasi. Meskipun telah terjadi peningkatan biaya produksi sehingga menyebabkan harga seblak naik 2 kali lipat, seblak Gian tetap memperoleh laba bersih yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari yang diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, agar seblak Gian dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penjualan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, seblak Gian perlu mempertahankan kualitas produk, cita rasa yang terjaga. Dengan target untuk semua kalangan, maka seblak Gian harus mempertahankan kualitas produknya agar para konsumen tidak tergiur dengan produk seblak lain. Yang kedua, seblak Gian perlu menetapkan harga yang lebih terjangkau agar dapat menarik semua pasar namun tetap menjaga kualitasnya dengan baik. Karena target tersebut berlaku untuk semua kalangan, jadi memberikan harga yang terjangkau dengan perkiraan pengeluaran tetapi dengan menekankan biaya pada produk yang ditawarkan agar harga yang sudah ditetapkan meskipun murah tetapi masih memperoleh laba dan bisa untuk pemutaran seblak Gian. Yang ketiga, seblak Gian perlu mempromosikan produknya dengan memanfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Namun promosi juga dilakukan melalui media offline untuk menawarkan produknya seperti voucher beli 1 gratis 1 atau sering disebut buy one get one free untuk makan di tempat mulai jam 10 sampai jam 3 sore. Ada juga voucher diskon 10% minimal pembelian 3 seblak untuk bawa pulang atau take away. Dan terakhir promo diadakan di aplikasi ojek online berupa diskon dengan minimal pembelian, gratis ongkir, dan uang kembali atau sering disebut cashback. Untuk penerapan strategi pemasaran seblak Gian dalam menggunakan aplikasi ojek online, perbanyak relasi perusahaan seperti Grab, Gojek, Maxim, ShopeeFood. Yang keempat, selain itu, seblak Gian juga perlu mencari supplier kerupuk, mie atau ketiau, bakso, pemasok bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai kering, dan lain sebagainya agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan melakukan pembelian melalui tangan ketiga. Dengan langsung mendatangi pemasok dan mendapatkan biaya yang jauh lebih rendah, seblak Gian pun bisa menurunkan harga jualnya dan mendapatkan konsumen yang lebih banyak dari sebelumnya sehingga juga akan meningkatkan profit usahanya. Baik, kesimpulan dari hasil jurnal kelompok kami adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di seblak Gian mengenai analisis keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan seblak Gian menggunakan teknik perencanaan yang meliputi anggaran produksi, yakni dengan melakukan pencatatan dan perekapan terkait nilai persediaan awal dan akhir produk. Jadi di mana informasi ini akan menjadi perhitungan beban pokok penjualan. Anggaran penjualan yakni dengan melakukan pencatatan dan perekapan terkait perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran. Anggaran modal yakni dengan melakukan pencatatan dan perekapan terkait awal modal yang digunakan untuk memproduksi seblak. Anggaran laba rugi yakni melakukan pencatatan dan perekapan kerugian dan keuntungan yang diperoleh dalam waktu per hari hingga per bulan sehingga mendapatkan catatan arus kas yang baik, pencatatan, dan pelaporan. Meskipun telah melakukan pencatatan, seblak Gian masih harus terus melakukan pembaharuan dalam usahanya sehingga konsumen tertarik untuk menikmati seblaknya serta terus melakukan evaluasi keuangan secara rutin. Cukup sekian jurnal dari kelompok 5. Selanjutnya ada tugas poster dari kelompok kami dengan judul Analisis Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas pada PT Pelabuhan Indonesia Cabang Bitung. Yang pertama ada fenomena. PT Pelabuhan Indonesia Cabang Bitung menggunakan anggaran kas sebagai alat manajemen mereka untuk merencanakan serta pengendalian kas perusahaan dalam mencapai keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada metodologi. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian lapangan ini adalah wawancara dengan pihak dalam perusahaan yang terkait dengan penelitian dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada hasil. Anggaran kas dan realisasi anggaran kas pada PT Pelabuhan Indonesia Cabang Bitung masih memiliki beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga membuat selisih yang tidak menguntungkan bagi pihak perusahaan dari segi kas perusahaan.
dikarenakan situasi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu serta ada biaya-biaya yang pada saat pembuatan anggaran tidak dianggarkan tapi harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Ini yang menyebabkan anggaran kas yang telah ditentukan sebelumnya tidak sama. Berikutnya ada kesimpulan. Anggaran kas sebagai alat perencanaan kas bagi PT Pelabuhan Indonesia Cabang Bitung sudah berjalan dengan baik karena pihak perusahaan melibatkan seluruh divisi dalam pembuatan anggaran kas perusahaan. Walaupun harus dipertimbangkan terlebih dahulu anggaran tiap divisi tersebut sebelum dijadikan anggaran kas perusahaan, serta dengan laporan realisasi anggaran kas tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan kerja pembuatan laporan anggaran kas perusahaan untuk tahun berikutnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai materi anggaran kas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.